Anda berada, sekali lagi shalom dan selamat. Ya, di sini sih malam, tergantung di mana Anda kan. Kalau di Jerman ya jelas bukan malam. Dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam sehat. Saya berterima kasih pada panitia atas undangan ini. Saya akan memberikan tema filsafat ketuhanan, tapi lebih sebenarnya merupakan introduksi daripada sebuah elaborasi atau pendalaman. Mungkin nanti dalam kesempatan diskusinya jadi menjadi lebih enak pendalaman itu bersama Anda. Jadi saya sangat berharap bahwa pertemuan ini merupakan juga pertemuan belajar bersama. Saya memberikan beberapa istilahnya impuls dengan bantuan PowerPoint. Lalu nanti Anda dengan pendalaman materi, dengan diskusi, juga mungkin dengan tambahan-tambahan informasi yang bisa disumbangkan bersama supaya pembelajaran kita menjadi pembelajaran semua. Saya, Anda, kita semua belajar. Maka saya sekarang mohon sambil sambil bicara ini, saya mohon izin untuk men-sharingkan PowerPoint-nya. Ini saya berharap bahwa kita akan segera melihat itu. Ini saya mohon respons dari teman-teman, khususnya sebentar, ini dia ya. Saya mohon dari teman-teman, apakah gambar ini kelihatan? Respons jelas ya. Oke, terima kasih. Ini penting supaya kemudian dari awal dicek langsung. Jadi ini adalah filsafat ketuhanan yang menurut saya mendesak kita pelajari. Saya memberikan trigger, saya memberikan impuls. Semoga dari sini bisa muncul persoalan-persoalan yang memang mau kita bahas dalam konteks filsafat ketuhanan. Jadi kita belum, pada bagian awal sudah saya katakan, kita belum begitu masuk ke dalam elaborasi, tetapi introduksi tentang pahamnya. Dari sini mungkin kita bisa nanti melalui beberapa sesi mendalami secara spesifik tema-tema yang nanti digulirkan dari pertemuan ini. Nah, ada istilah bagus dari Sophocles, seorang pujangga Yunani, 496-406 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa kepada orang bijak, artinya orang yang biasa berpikir, ya, Tuhan itu memberikan teka-teki, karena mau diajak berpikir dia. Sedangkan kepada orang bodoh dikasih ajaran singkat dan ajaran yang dangkal-dangkal saja, ya toh? Dikasih yang gampang-gampang saja biar tinggal menjalankan, tidak usah pakai pikirannya, ya toh? Kasih aja yang mudah, ya toh? Kemudian dia berjalankan, tidak usah pakai pikiran. Nah itu dia. Dia mengatakan demikian sebenarnya sebagai kritik juga terhadap cara berpikir orang Yunani waktu itu, dengan macam-macam ritual, dengan macam-macam ya praktek-praktek agama yang kelihatannya kok seperti dilakukan begitu saja tanpa sebuah refleksi tentang siapa itu Tuhan dan bagaimana kaitannya dengan hidup, dengan jagat raya, dengan lingkungan hidup. Hanya pertanyaannya ini kalau kita lihat ini bisa bercabang nih, ya. Kita bisa bertanya, sungguhkah Tuhan membeda-bedakan kemampuan intelektual manusia untuk menyatakan kehendaknya? Nah, jadi kepada orang bijak dikasih, memang sengaja Tuhan kasih yang kasih orang teka-teki. Lalu kepada orang bodoh dikasih kemudian yang gampang-gampang saja, perintahnya mudah dipahami, atau hukum-hukumnya. Ya. Jadi Tuhan seakan-akan membedakan dari kehendaknya, membedakan perlakuan terhadap orang bodoh dan terhadap orang yang pinter, orang yang orang bijak. Jadi seakan-akan ada dua jenis Tuhan, Tuhan orang bijak dan Tuhan orang bodoh. Pascal menyebutnya adalah Tuhan para filsuf dan ilmuwan versus Tuhan Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakob. Tuhan Yesus Kristus. Dia membuat dua pembedaan itu. Ya, jadi seakan-akan ada dua pembedaan yang memang ini satu ini para filsuf dan ilmuwan yang pakai otak kan, pakai pikiran. Yang satu lagi ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang ya pakai hati aja lah, pokoknya percaya. Ya. Nah, apakah begitu? Atau kebalikannya menurut saya yang lebih betul? Kebalikannya adalah kita manusia
Jangan-jangan kurang memakai daya yang Tuhan berikan pada kita, yang menandakan kita sebagai kas, terbedakan dari makhluk-makhluk hidup yang lain, dalam hal ini binatang. Yaitu bahwa kita malas, kita takut memakai kekuatan akal budi untuk menalar Tuhan, untuk mengenali kehendaknya berdasarkan penalaran kita. Jadi seakan-akan ada iman versus rasio. Keilahian menafikan keinsanian, termasuk akal, gairah erotik, harta, dan tahta. Seakan-akan kita itu dipertentangkan pencipta lawan makhluk. Kehebatan Tuhan dikontraskan dengan kebodohan manusia. Biarlah Tuhan itu yang maha bijaksana, pikirannya itu yang bagus, ya. Kita ini sebenarnya tidak menjangkau dia. Lalu kita sebenarnya tinggal taat saja. Nah, saudara sekalian, lihat di sini kalau begitu, sebenarnya ada bahaya bahwa kemudian kita sendiri sebenarnya kurang punya keberanian memakai daya nalar yang diberikan Tuhan pada kita, seiring dengan penciptaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu akal budi kita. Nah, filsafat ketuhanan, sebelum kita masuk, ini filsafat ya. Filsafat itu kan dari dua kata Yunani, philein dan sophia. Ya. Philein itu bahasa Yunani berarti mencintai dalam arti akrab dengan, atau bersahabat dengan. Di dalam Injil Yohanes, sesudah Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan para muridnya. Yaitu Yohanes bab terakhir, ketika kemudian ketemu Petrus, Yesus berkata kepada Petrus 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku lebih daripada yang lain ini? 3 kali pertanyaan itu. Dalam bahasa Yunani, 2 kali pertanyaan pertama itu Yesus memakai kata agape. Agape itu berarti cinta, tapi cinta level tinggi. Cinta level hebat. Cinta tanpa pamrih, di mana orang bisa total sepenuh-penuhnya. Ya, no? Itu adalah cinta, gambaran untuk cinta ilahi. Agape, cinta orang tua juga. Pada pertanyaan pertama, Simon diberi perkataan, apakah engkau mencintai aku lebih daripada yang lain? Itu kata Yunaninya agapeisme, apakah engkau mencintai aku, kan? Ya, nah itu. Tapi Simon mengatakan, aku mencintai engkau Tuhan. Dia merasa yakin, Tuhan kurang yakin. Dikasih pertanyaan kedua, apakah engkau mencintai aku? Petrus yakin ya. Tuhan masih kurang yakin, karena dia tahu bahwa ini orang yang dulu menyangkal dia. Pertanyaan ketiga itu pakai kata philein. Nah, itu dia. Diturunkan levelnya dari agape menjadi philein. Itu orang yang tahu kebudayaan Yunani, tahu istilah itu, bahwa rupanya sekarang Yesus mengubah kata-katanya itu. Apakah engkau mencintai aku lebih daripada sesuatu, dengan kata, apakah engkau, bahasa Indonesia tidak pakai istilah itu di dalam terjemahan Alkitab. Karena sama, apakah engkau mencintai aku. Tapi bahasa Yunaninya lain, yaitu pakai kata philein. Gitu. Apakah engkau dalam arti mencintai aku, dalam arti mau akrab denganku. Di sini mau bersahabat denganku. Ya. Maka di sini philein sebenarnya berarti mencintai dalam arti bersahabat dengan, akrab dengan. Ya. Dan baru di situ Petrus sadar, level Tuhan menurunkan levelnya, dan baru Petrus tahu, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Lalu Yesus percaya dengan demikian pada Petrus, bahwa engkau mengakui itu sebagai manusia, ya, yang juga kemudian punya kelemahan. Maka Yesus percaya pada manusia, bukan karena kelemahannya, tapi karena ada kekuatan dan ada kelebihannya. Dipercayakan kepada Petrus, gembalakanlah dombaku. Nah, filsafat itu, dia mau bersahabat dengan, akrab dengan Sophia. Sophia berarti kebijaksanaan atau pengetahuan, bisa juga disebut pengetahuan. Hanya pengetahuan pada filsafat, bukan pengetahuan dalam arti pengetahuan teknis, bahwa saya misalnya bagaimana betulin komputer, bagaimana kemudian saya tahu membuat roti, ya. Tapi pengetahuan tentang apa yang orang Yunani sebut arke. Arke itu berarti bahasa Batak itu bocir.
Bahasa Jawa itu sangkan, ya, sangkan paran asal dan tujuan. Orang Batak bilang kan bocir, begitu ya, Pendeta Nami, Amang Pendeta Nami, Raja Guguk, ya kan, kata bocir itu kan berarti lebih dalam, ya, yang sangat mendasar. Itu filsafat mau mengetahui hakikat yang mendasar, pengetahuan yang tentang hal dasariah itu. Nah, basisnya apa? Basisnya adalah dia tidak mulai dari ruang kosong. Dia bertolak dari pengalaman manusiawi. Baik yang ditangkap dengan semua inderanya, pengalaman lahiriah, tapi juga pengalaman batiniah, pengalaman rohani. Yang kesemuanya dalam kesatuannya membentuk apa yang disebut pengalaman eksistensial. Pengalaman sebagai aku manusia utuh dengan keseluruhan cara beradaku. Eksistensi itu bisa dipahami sebagai keseluruhan cara manusia berada. Ya, cara pikir, cara memahami, cara berelasi, cara dia melihat perkara, cara dia menyampaikan afeksinya, ya, perasaan-perasaannya, cara dia berbahasa, itu semua disebut, keseluruhan kita itu disebut eksistensi. Maka filsafat sama seperti semua ilmu tidak mulai dari ruang kosong. Filsafat mulai dari humanum, pengalaman manusiawi kita. Yaitu dia tadi, pengalaman yang berkaitan dengan lahiriah, tapi juga berkaitan dengan yang rohaniah. Hanya kemudian juga ini ditanya yang paling dalam. Jadi misalnya pertanyaan tentang Tuhan, tentang pencipta, itu kan pertanyaan yang sangat mendalam, kan? Dia tidak bicara tentang apakah motor ada atau bagaimana nasi kemudian dibuat, enggak. Dia bicara tentang prinsip pertama yang menciptakan manusia atau jagat raya ini. Bagaimana coba dipahami, kan? Jadi ini pertanyaan tentang hal yang sangat prinsipil di dalam seluruh proses kejadian manusia. Dan pertanyaan manusia ini juga berhubungan dengan hakikat dari cara dia, apa itu memiliki pengetahuan atau dimensinya mengetahui. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa bertanya terus-menerus. Gitu. Kalau dia dikasih jawaban A, dia masih bisa bertanya jawaban A itu. Pertanyaan itu kemudian dikasih jawaban lagi, dia masih bisa bertanya lagi. Jadi, manusia bertanya, dan pertanyaan itu membuat dia terbuka pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemampuannya berpikir membuat dia terbuka pada sebuah cakrawala yang tak terbatas. Maka dari itu sebenarnya, manusia kemudian bisa juga bertanya, merenungkan tentang Tuhan melalui pengalaman-pengalaman yang dia lihat, misalnya dari jagat raya. Kita ingat Mazmur 8, ya. Mazmur 8. Ya Tuhan, betapa agungnya Engkau, ya, jagat raya Kau ciptakan, ya siapa kita, dan seterusnya. Tapi juga lewat pengalaman yang batiniah, lewat pengalaman suara hati misalnya, pengalaman moral. Maka dari itu pengalaman manusia menjadi bahan bakar untuk melakukan kegiatan berfilsafat. Dan Tuhan dengan demikian dipikirkan di situ. Karena manusia terbuka pikirannya, cak, dan seterusnya, begitu kasih jawaban A, dia terbuka lagi. Kasih jawaban berikut, terbuka lagi. Begitulah manusia menjadi terbuka kepada cakrawala tidak terbatas melalui pengetahuannya. Dan di situ dia bersentuhan dengan pengalaman tentang ketuhanan. Maka itu saudara-saudari sekalian, filsafat itu tidak mulai dari kitab suci, mulai dari pengalaman manusiawi yang biasa. Daya pikirnya, daya nalarnya, yang membantu dia terbuka pada cakrawala tidak terbatas, yang adalah nanti Tuhan sendiri. Nah, sekarang apa bedanya filsafat dengan ilmu-ilmu lain? Atau dalam hal ini filsafat ketuhanan, kan? Karena Tuhan yang dipikirkan di situ. Ada misalnya psikologi agama, ada misalnya fenomenologi agama, ada sosiologi agama, juga ada teologi dalam arti yang sangat khas. Misalnya Mas Dimas tadi, dia belajar teologi dalam arti yang khas. Kita pendeta, pastor belajar teologi dalam arti yang khas. Di STFT, di STF, belajar itu.
Apa bedanya filsafat dengan psikologi agama, dengan fenomenologi agama, dengan sosiologi, dengan teologi dalam arti yang khas? Bedanya adalah ilmu-ilmu yang tadi itu, psikologi, fenomenologi, sosiologi, teologi, dia membuat deskripsi dari fenomenologi, dari apa? Dari gejala-gejala orang beragama, mengapa orang beragama, dan juga sosiolog juga mencatat misalnya bagaimana misalnya perilaku dari orang-orang beragama, hubungan kepercayaan kepada misalnya pembentukan masyarakat kapitalisme misalnya, ya diselidiki itu oleh sosiolog. Teologi juga sebenarnya bicara tentang refleksi tentang Tuhan dalam kehidupan jemaat, ya berdasarkan kitab suci dari firman Tuhan, wahyu itu. Mereka ini, ilmu-ilmu ini, itu tidak mempersoalkan Tuhan ada atau tidak ada. Dia mencatat saja. Psikologi agama akan melihat misalnya, oh Tuhan ternyata itu merupakan mysterium fascinosum et tremendum. Ya. Oleh orang beragama, Tuhan itu dianggap sebagai misteri yang mengagumkan, tetapi sekaligus menakutkan. Ya. Mengagumkan karena membuat orang tertarik pada Tuhan. Ya. Orang mau dekat dengan dia. Menakutkan karena Tuhan itu begitu maha kuasa, begitu hebat, sehingga orang berhadapan dengan dia merasa sangat kecil, ya loh. Dan di situ kelihatan bahwa dicatat dengan demikian psikologi agama melihat perasaan manusia itu terhadap Tuhan adalah terpesona sekaligus takut. Ya. Dalam kitab suci ada fenomen itu. Misalnya Nabi Yesaya kan mengatakan celaka aku melihat Tuhan ya, celaka aku. Karena mataku sudah melihat Tuhan. Padahal aku adalah orang yang najis bibir. Nah itu kan ya. Jadi begitu takut dia kan. Lalu ketika orang-orang bertemu dengan Yesus di Getsemani, ketika mereka datang, Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Lalu mereka mengatakan, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus mengatakan, akulah dia kan. Lalu kitab suci mengatakan, lalu semua kaget dan tersungkur, jatuh. Musa ketika sadar bahwa dia bertemu dengan Tuhan, dia dapat perintah supaya kasutmu dibuka karena kamu berhadapan dengan hadirat Tuhan atau Shekinah, dengan Shekinah ya. Dan Musa kemudian takluk. Nah, itu gambaran-gambaran untuk menunjukkan psikologi agama bisa jelaskan. Sosiologi agama bisa jelaskan juga tadi. Misalnya pengaruh kepercayaan Calvinis, bukan Katolik, tapi Calvinis untuk pembentukan masyarakat kapitalis. Mengapa kuat, ya know? Teologi juga. Teologi bicara tentang Tuhan, perannya dalam jemaat, bagaimana direfleksikan dia berdasarkan kitab suci. Tapi kalau Anda lihat, semuanya ini itu tidak mempersoalkan Tuhan ada atau tidak ada. Tuhan setidak-tidaknya dianggap, ya sudahlah, senggangannya umat itu percaya. Sosiologi mengatakan senggangannya orang pengikut Calvin percaya bahwa Tuhan itu ada. Nggak dipersoalkan Tuhan itu ada atau tidak ada. Ya? Psikologi juga begitu. Di sini bedanya dengan filsafat, teman-teman. Filsafat itu mau membuat refleksi yang logis, jadi sama seperti semua ilmu lain. Teologi juga logis. Kalau teologinya nggak logis, ya nggak lulus itu Mas Dimas. You know? Dia sistematik juga, karena dibahas secara step by step, little by little, dengan sebuah struktur cara berpikir, ya, dan mendasar, karena yang dibicarakan kan bukan kembangan-kembangannya, contoh-contohnya, tetapi persoalan-persoalan yang sangat mendasar dan objeknya dalam hal ini adalah Tuhan. Kata kritis, saudara sekalian, itu yang khas dari filsafat. Krinein, bahasa Yunani berarti to judge, menghakimi. Krites itu berarti bahasa Yunani hakim. Krinein berarti menghakimi, to judge. Orang yang menghakimi, dia membedakan mana yang benarnya. Kalau Anda menjadi hakim, Anda kan harus memilah mana yang benar dan mana yang salah, kan? Yang benar Anda katakan ini oke, diterima. Yang salah atau yang problematis nanti dulu. Senggangannya ini mesti digali lebih lanjut. Sama, filsafat juga begitu. Filsafat pun kritis. Jadi dia harus memilah mana yang oke dan mana yang tidak oke.
Misalnya saja juga eksistensi Tuhan, dalam filsafat saudara sekalian itu dipertanyakan. Dipertanyakan. Teologi tidak mempertanyakan eksistensi Tuhan. Psikologi juga enggak. Bang dia mendeskripsikan kok. Sosiologi juga dia mencatat saja. Orang yang percaya pada Tuhan, misalnya orang Calvinis, beda dengan orang Katolik, misalnya kan percaya pada Tuhan juga. Orang Calvinis kan misal Protestan nggak kenal, misalnya pengakuan dosa atau apa ya, sehingga dia merasa kapan saya bisa berada dalam keadaan rahmat. Kalau orang Katolik misalnya, dia mengaku dosa, mendapat pendamaian, merasa lebih tenang. Kalau orang Protestan kan nggak tenang dia kan. Lalu bagaimana? Saya harus mengalahkan segala kecenderungan ketidakteraturan saya, malas dan seterusnya. Saya harus bekerja. Bekerja begitu rupa sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, jadi keberhasilan dalam kerja itu adalah dalam tanda petik bukti bahwa saya mendapat dalam keadaan rahmat. Nah itu. Jadi ini memupuk suatu kerajinan untuk bekerja menghasilkan sesuatu yang memang berkembang ya. Nah, saudara sekalian, sosiologi akan mencatat rupanya misalnya dalam masyarakat Calvinis yang kuat itu rupanya pengaruh misalnya pembentukan masyarakat kapitalis itu kuat di situ. Sedangkan itu sosiologi akan melihat itu ya. Lalu dibuat statistik dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, Tuhan tidak dipersoalkan. Lain dengan misalnya filsafat. Filsafat mempersoalkan Tuhan. Ada nggak Tuhan itu? Apakah dia sungguh-sungguh ada? Yang diimani oleh orang percaya itu ada atau enggak? Jadi dipersoalkan. Coba lihat di sini beda filsafatnya dengan ilmu-ilmu lain. Ya, filsafat yang kritis mempertanyakan dasar dari semua kepercayaan yang penerimaan yang ada pada psikologi agama, fenomenologi agama, sosiologi, bahkan teologi. Maka apa itu filsafat ketuhanan? Kalau gitu filsafat ketuhanan bisa disingkat saja dengan dua kata. Filsafat ketuhanan adalah teologi filosofis. Itu dia. Teologi filosofis, mengapa? Karena filsafat ketuhanan juga teologi. Logos tentang theos. Logos berarti pembicaraan, sabda, perkataan. Ya, bisa juga pikiran atau bisa juga ilmu. Sejauh yang dikatakan, yang diajarkan itu kan berangkat dari cara berpikirku, caraku memahami realitas, dan kemudian caraku melihat persoalan. Dalam arti itu, logos bisa berarti ilmu. Biologos, biologi, itu berarti ilmu tentang kehidupan. Geologos, geologi, itu berarti ilmu atau pembicaraan tentang ilmu bumi. Ya. Nah, filsafat ketuhanan itu adalah juga sebuah teologi. Sebuah pembicaraan tentang theos, tentang Tuhan, hanya dasarnya di sini nih, saudara sekalian. Dasarnya itu bukan kitab suci, sebagaimana dalam teologi, dalam arti yang khas, yang dipelajari misalnya di sekolah tinggi teologi, yang Mas Dimas pelajari, yang Amang Pendeta Raja Guguk belajar itu. Tetapi disebut filosofis karena apa? Karena di sini yang didalami adalah berdasarkan penalaran akal budi manusia. Dalam arti humanum tadi yang bagian awal saya sebut. Dengan cara pikirnya, tanpa memakai argumentasi kitab suci. Maka filsafat itu sangat khas, dia berangkat dari kesadaran manusia, berangkat dari humanum, kenyataan manusiawi kita. Nah, sekarang apa fungsinya filsafat ketuhanan? Filsafat ketuhanan itu untuk apa? Itu ada tiga jawaban. 4. Pertama, konteks filsafat. Kedua, konteks Indonesia. 3, konteks hidup beragama. 4, untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan pada adanya Tuhan. Ya, bahkan yang kelima, ini lebih catatan saja. Untuk mereka yang belajar teologi, kalau pendeta atau siapa yang belajar teologi, karena kita banyak juga di sini, yang belajar teologi, untuk melihat hubungan filsafat ketuhanan dan teologi. Jadi saya akan menguraikan satu demi satu mengapa filsafat ketuhanan mendesak. Yang pertama, saudara sekalian, konteks filsafat itu sendiri. Sejak zaman pencerahan, abad ke-18 ya, lalu semakin kental, ya awal-awal abad 19, tapi abad 18 utamanya. Sejak zaman pencerahan di Eropa, seiring dengan majunya sains dan teknologi, tema Tuhan itu kelihatannya kurang diminati.
karena abad ini sangat percaya pada teknologi dan pada sains, ya. Sehingga Tuhan dianggap tidak dibahas lah, nggak perlu dibahas. Karena orang lebih punya antusiasme, kepercayaan optimis bahwa sains dan teknologi itu bisa membawa kita kepada kegemilangan, bahkan sebagai ganti keselamatan teologi. Ya. Sehingga persoalan Tuhan tampaknya kurang diminati secara filosofis. Sebagai gantinya, pada zaman pencerahan itu abad 19, muncul apa yang disebut deisme. Deisme adalah satu paham dalam sebuah paham di dalam filsafat ketuhanan yang mengatakan bahwa memang Tuhan ada sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi sesudah Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia nganggur. Karena apa? Karena langit dan bumi dan seluruh jagat raya diciptakan dengan hukum-hukumnya yang persis. Sehingga Tuhan tidak usah bekerja lagi, lalu bumi di jagat raya bergerak berdasarkan hukum-hukum yang Tuhan sudah buat pada waktu penciptaan. Itu deisme percaya begitu. Tuhan dalam pandangan deisme itu mirip dengan Tuhan dalam arti tukang jam, tukang analogi. Tukang analogi kalau melihat membuat jam itu, dia kan jamnya diatur, ada pegasnya, pegas dihubungkan dengan misalnya per, lalu dengan gerigi, ya, dengan jarum dan seterusnya, lalu semuanya membentuk sebuah kesatuan sistemik, lalu bergeraklah analogi itu, lalu kalau sudah selesai tukang analogi diam, lalu analogi itu bergerak menunjuk dengan persis ada apa, jam berapa, dan seterusnya. Itulah di gambaran Tuhan pada zaman pencerahan, khususnya sebagaimana dianut oleh deisme. Ya. Tapi saudara sekalian, deisme itu tinggal satu langkah lagi menjadi ateisme. Mengapa? Kalau deisme mengatakan Tuhan itu relevan, dia menciptakan langit dan bumi, itu memang betul. Tetapi sesudah menciptakan langit dan bumi, dia tidak berkarya lagi. Itu artinya apa, saudara sekalian? Artinya ya sekarang dia bisa dihapuskan. Ya, sekarang sudah nggak berperanan lagi. Nah, jadi dia bisa ditolak. Jadi sebenarnya eksistensinya ya bisa ditolak juga sekarang ini. Ya oke, mungkin dia relevan pada zaman dulu. Nggak usah kita selidiki kan. Zaman dulu ngapain diselidiki tentang Tuhan? Ya. Yang sekarang aja kalau gitu dia menjadi tidak relevan. Maka saudara sekalian, sebagai efek dampak lebih tepat dari pengaruh pencerahan adalah deisme muncul dan kemudian lebih radikal ateisme. Ateisme adalah paham yang menolak bahwa Tuhan itu ada. Deisme tidak. Deisme percaya Tuhan ada, dia menciptakan langit dan bumi, hanya sesudah menciptakan langit dan bumi, Tuhan nganggur. Ya, Tuhan tidak ditolak. Memang dia tidak relevan lagi sekarang karena bumi sudah jadi. Nah, orang ateis akan membuat lebih radikal. Dia akan mengatakan Tuhan kalau gitu nggak ada. Nah, ini efeknya. Jadi pemikiran tentang Tuhan nggak dibahas, tetapi saudara sekalian, khususnya dalam kaitan dengan kosmologi di kalangan para pemikir berbahasa Inggris dewasa ini, sekarang ini ya, kalau saya sebut sekarang bukan berarti baru-baru ini, wah, udah lama sesudah abad 19 pencerahan itu dilewati, abad yang sangat percaya pada sains dan teknologi, ternyata sains dan teknologi itu bikin dunia ini belepotan dan hancur. Buktinya Perang Dunia Pertama itu memakai sains dan teknologi itu, gas kimia dan seterusnya. Perang Dunia Kedua juga lebih ngeri kan, industri-industri, teknik-teknik. Jadi orang menjadi, ini teknologi menjadi seperti kutuk kan ya, yang menghancurkan manusia yang lain. Tapi optimisme pencerahan itu dibantah nanti oleh pemikir abad 19 dan abad 20 maksud saya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya di kalangan pemikir berbahasa Inggris dewasa ini, khususnya Paul Davies, ya, muncul permasalahan tentang Tuhan lewat metafisika. Jadi lewat kosmologi, saudara sekalian. Kosmologi kalau kita lihat, dia kan nggak bicara tentang barang, tentang bagaimana melihat ini, lalu bagaimana gaya diukur, lalu bagaimana temperatur dicek, bukan kan? Kosmologi itu bicara tentang keseluruhan jagat raya, dalam arti yang penuh dan holistik.
Maka dari itu, misalnya jagat raya kok tertata bagus ya? Dari mana itu kan ya? Menurut prinsip matematika, jagat raya itu begitu persis. Sehingga misalnya posisi bumi itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dari matahari. Kalau terlalu dekat dengan matahari, dia akan kering seperti Mars, atau terlalu jauh dari matahari, dia seperti Pluto, akan membeku, tidak ada kehidupan. Tetapi persis, dan persis dihubungkan dengan misalnya masa bulan, dihubungkan juga dengan asteroid, gelombang asteroid yang ada di situ, dan bumi itu tidak bergerak di dalam gelombang asteroid, tetapi persis di daerah damainya itu. Nah, kalau orang melihat ini, para kosmolog jadi bertanya kan, apakah semuanya dibuat kebetulan? Orang bisa mengatakan kebetulan, tapi semua yang mengatakan itu kebetulan sebenarnya tidak memberi penjelasan. Karena tertata begitu bagus dengan sistem matematika dan seterusnya, kalau kita mengatakan itu kebetulan, itu sebenarnya sama dengan mengatakan kita tidak tahu penjelasannya. Lalu kita mengatakan kebetulan. Padahal sains harus menjelaskan. Nah, di sini kemudian muncul, apakah struktur jagat raya seperti itu ada dibuat oleh seorang desainer, ada seorang desainer yang memang merancang itu atau tidak. Tapi saudara sekalian, sains tidak berani masuk ke situ karena melampaui kompetensinya, ya. Tapi setidak-tidaknya sains mau menunjukkan bahwa ada pemikiran ke arah sana gitu loh, lewat kosmologi. Maka saya katakan khususnya lewat kosmologi, muncul pertanyaan tentang Tuhan lewat metafisika, lalu dalam konteks sekarang ini muncul juga, khususnya sayangnya juga, sesudah peristiwa pemboman Twin Towers itu di New York, 11 September ya, 2001 ya kalau nggak salah tanggalnya, kita ingat. Orang jadi bertanya-tanya tentang Tuhan, kok Tuhan bisa menggerakkan orang begitu rupa ya? Memang di sini efeknya efek negatif, bahwa orang menghancurkan Twin Towers itu dengan pesawat. Tapi mengapa orang bisa sampai kepada kepercayaan itu? Ya, apakah sungguh Tuhan itu memang, dan mereka yang menabrakkan itu orang-orang hebat loh, lulusan Hamburg, atau masih kuliah di Hamburg saya kira, bukan lulusan, kuliah di Hamburg. Jadi nilainya juga 1, dalam bahasa Jerman nilai 1 itu tinggi. Jadi orang-orang yang pintar kok punya keyakinan seperti itu ya. Nah, orang kemudian mulai berpikir tentang Tuhan, pengaruhnya Tuhan terhadap manusia, bagaimana efeknya, dan seterusnya. Habermas sendiri mengatakan dia kemudian menjadi berminat pada persoalan Tuhan, padahal dia mengatakan saya secara musikalis tidak religius. Itu istilah Habermas yang lucu itu ketika dia bicara di Paulskirche di Frankfurt ya. Saya jadi membahas tentang peristiwa 11 September itu, padahal dia nggak berminat tadinya. Nah, saudara sekalian, persoalan ketuhanan dari sudut filsafat menjadi sangat relevan dibicarakan. 1. 2. Ya, saya kira ini konteks Indonesia, kita tahu ini sangat dekat dengan kita, nggak usah dibahas lebih lanjut. Banyak sekali ekspresi kepercayaan kepada Tuhan. Masjid-masjid, gereja-gereja, pura-pura, kelenteng, ya toh, ungkapan-ungkapan dalam sembahyang, ritual-ritual, bahkan liburan-liburan kita di Indonesia kan terkait dengan persoalan kepercayaan kepada Tuhan pada agama masing-masing. Wafatnya Isa Al-Masih, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, dan seterusnya, kita tahu itu. Jadi di Indonesia itu berhubungan, kita dekat dengan begituan. Pagi-pagi kita dengar azan, ya toh. Lalu kalau misalnya di gereja kita dengar lonceng yang dekat dengan gereja, itu kan sebenarnya situasi yang dekat dengan kita. Maka dalam konteks Indonesia itu menjadi penting juga untuk berpikir tentang Tuhan. Apalagi ini dikaitkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya praktek korupsi. Kan? Ya. Kita merasa malu juga misalnya korupsi untuk bansos saja dikorupsi, gila itu kan. Lalu ternyata juga dalam tanda petik orang kita juga kan ya. Jadi nggak enak juga. Ini bagaimana nih hubungannya kan? Ya, antara Tuhan dengan misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan moral, dengan kesejahteraan bersama. Kita kemudian bertanya soal itu. Jadi dalam konteks Indonesia penting, ya, orang bisa saja kemudian menjadi tidak beragama justru ketika orang berada dalam situasi di mana Tuhan
Seakan-akan dibela habis-habisan dengan segala cara, habis-habisan. Ketika Tuhan dibela dengan secara radikal, dengan macam-macam cara, termasuk dengan cara kekerasan, di situ saudara sekalian, benih-benih ateisme bisa muncul. Orang bisa muak, ya toh. Lu bisa atas nama Tuhan lu kemudian menghancurkan orang lain, menebarkan kebencian, ya. Nah, ini kan lalu persoalan ketuhanan muncul lagi kan. Justru di dalam situasi masyarakat di mana ketuhanan itu begitu padat, begitu kental, dan begitu dibela mati-matian. Gerhard Ebeling mengatakan, ketika Tuhan dibela habis-habisan dengan cara radikal dan kasar, di situ benih-benih ateisme muncul dengan subur. Orang jadi bertanya, lu membunuh atas nama Tuhan, ya? Lu menggorok orang lain atas nama Tuhan, lu membuat orang benci, bukan saling mengasihi atas nama Tuhan. Kalau gitu Tuhan lu apa? Bisa muncul kemudian persoalan ateisme, ya. Itu. Di Indonesia itu relevan. Nah, itu dalam konteks hidup beragama. Ya, ini lebih tepat, ya, sangat kadang-kadang muncul sikap fideisme dari kata Latin fides yang mengatakan ya Tuhan itu soal iman lah, soal kepercayaan. Lu nggak usah pikirin. Ya Tuhan itu masalah iman kita. Kita percaya Dia ada. Jadi bukan soal akal budi, ya. Nah, ini nanti kita sebut agnostisisme. Jadi disangkal itu. Atau fundamentalisme. Fundamentalisme mengatakan, nih kitab suci nih, satu-satunya blueprint. Lalu terapkan yang dari kitab suci secara 1:1 di dunia sekarang, jepret, kan? Itu fundamentalisme. Orang melihat kitab suci itu sebuah cetak biru untuk keadaan sekarang. Orang lupa bahwa kitab suci berada dalam konteks budaya tertentu. Dan manusia juga menafsirkan kitab suci. Kita harus ingat. Ya, no? Faktanya adalah bahwa orang punya pandangan macam-macam tentang ada yang di dalam kitab suci. Atas dasar apa lo mengatakan bahwa nih blueprint yang harus diterjemahkan di Indonesia misalnya atau di daerah kita, ya. Nah, itu fideisme, fundamentalisme begitu kuat, maka filsafat itu justru dalam konteks ini karena filsafat berpedoman bukan pada kitab suci, tapi pada akal budi, pada pengalaman manusiawi yang sangat dasar, ya. Di sini filsafat ketuhanan menjadi relevan, ya. Karena dia bisa memediasi, bisa menjadi sarana untuk mendialogkan macam-macam kepercayaan itu yang ada di dalam konteks kita hidup. Dalam hal ini di Indonesia dengan macam-macam kepercayaan. Yang keempat, tentu saja filsafat ketuhanan, namanya saja filsafat ketuhanan, dia mau mempertanggungjawabkan secara rasional Tuhan itu ada. Itu yang tadi saya sebut dengan teologi filosofis. Dia mau bicara tentang Tuhan, dia ada, tapi secara rasional, filosofis, bukan secara teologis dengan bahan dari kitab suci misalnya. Ini orang mau mempertanggungjawabkan kepercayaan pada adanya Tuhan secara rasional. Dan itulah yang sebenarnya arah dari filsafat ketuhanan. Artinya bukan ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kata bukti dihindari dalam filsafat. Karena konotasinya, bukti itu berhubungan dengan data-data yang bisa dicek dan di-recheck, serta ditunjuk dengan diperlihatkan dengan tunjukkan jari itu. Jadi bukti itu dihindari di dalam filsafat. Filsafat tidak ingin membuktikan Tuhan itu ada, melainkan ingin menunjukkan bahwa kepercayaan pada adanya Tuhan itu masuk akal, ya, dan rasional sifatnya, ya, bahwa menalar Tuhan itu mungkin, bahwa rasio kita itu memang bisa terbuka terhadap Dia, maka pakailah rasiomu untuk melihat misteri dari Tuhan itu dan memahami Dia. Nah, filsafat itu mau menyatakan demikian, mau menunjukkan, mau mengindikasikan bahwa kepercayaan pada adanya Tuhan itu masuk akal, bisa dimengerti, rasional sifatnya, maka memikirkan Tuhan itu mungkin, bukan tidak mungkin. Jadi ditolak pandangan misalnya nanti agnostisisme. Nah, saudara sekalian, mempertanggungjawabkan adanya Tuhan, ini saya ulangi lagi, ya. Bisa dua, bisa secara teologis, ya, dengan kitab suci,
bisa secara filosofis dengan akal budi. Filsafat terbuka, jelas dia terbuka pada cara kedua, secara filosofis. Tetapi bagi sang filsuf, kalau dia mau bicara tentang Tuhan, dia boleh saja juga melihat pandangan-pandangan teologis dari masing-masing agama. Boleh saja. Hanya bagi sang filsuf, pandangan teologis dari masing-masing agama yang berdasarkan wahyu itu bukan motifnya, itu bukan kepercayaannya, tetapi dia akan melihat itu sebagai data. Jadi istilahnya bayangkan kalau Anda bekerja sebagai sang filsuf, ini kalau ada kitab suci tidak disebut kitab suci kan ya, tapi dianggap sebagai data. Untuk apa? Untuk memahami apakah penalaran dia tentang Tuhan, itu juga ada juntrungannya, misalnya ada referensinya pada kepercayaan yang lain. Nah itu loh. Jadi kitab suci atau wahyu bukan motif intrinsik dari filsafat, ya, melainkan dilihat sebagai data, sebagai bahan yang memang membantu orang berbicara tentang Tuhan, maka sebuah teologis, tapi karena dia tidak memandang itu sebagai kitab suci, sehingga tidak begitu otoritatif sebagai datang dari Allah. Maka juga dia akan mengeceknya juga tentu saja dengan nalarnya, maka menjadi filosofis. Tetap itu. Akhirnya, hubungan filsafat ketuhanan dan teologi. Saudara sekalian, filsafat ketuhanan tidak mulai dari ruang kosong, ya tadi saya sudah bilang, tidak ada ilmu yang mulai dari ruang kosong. Filsafat sebagai ilmu kritis, berpikir kritis juga tidak mulai dari ruang kosong. Bagi filsafat ketuhanan, pandangan-pandangan teologi yang ada sekitar kita konkret, teologi Islam, teologi Kristen, teologi ya kalau ada Buddhisme, kepercayaan Tionghoa, itu adalah salah satu data atau referensi bagi refleksinya tentang Tuhan, bukan motif intrinsik dari ikhtiar filosofisnya. Nah, ini pernyataan dari Leahy, itu dulu dosen kami, menarik. Dia orang Perancis, orang Kanada, maksud saya yang daerah berbahasa Perancis, karena Kanada kan ada dua, bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Nah, dia mengatakan begini dalam buku Menalar Tuhan. Di lain pihak, meskipun iman tetap masuk akal tanpa perlu eksplisitasi rasional, ya, iman itu tetap masuk akal tanpa harus dijelaskan dengan macam-macam penalaran, dengan macam-macam argumentasi. Orang yang beriman itu masuk akal sebenarnya. Orang bukan beriman bukan karena dia tidak bisa berpikir, sehingga lalu gitu beriman, itu tidak cocok dengan cara pikirnya, enggak. Meskipun iman tetap masuk akal tanpa perlu eksplisitasi rasional, dijelaskan, dikasih argumentasi, namun jelaslah bahwa eksplisitasi itu harus dapat dilakukan. Ya, memang iman tidak perlu eksplisitasi rasional. Tetapi kalau dia dituntut, dia mesti bisa menjelaskan itu loh. Kalau dia dikasih argumentasi lawan oleh musuhnya itu, dia mesti bisa mempertanggungjawabkannya, iman itu. Itu maksudnya, meskipun iman tetap masuk akal tanpa perlu eksplisitasi rasional, namun jelaslah bahwa eksplisitasi itu harus dapat dilakukan. Sebab berkat pengetahuan asali tentang Allah itulah kita dapat mengetahui bahwa Allah wahyu adalah Allah yang sejati, dan bahwa kita dapat membedakannya dari dewa-dewa yang bukan Allah, dari berhala yang tidak mutlak sifatnya. Pengetahuan itu harus diutarakan dalam sebuah uraian rasional yang berlaku untuk semua orang, dan karena itu sifatnya filosofis. Sekarang harus dia jelaskan bukan lagi berdasarkan kitab suci yang misalnya berlaku hanya untuk orang Kristen kalau kitab suci Kristen, atau Islam kalau misalnya hanya kitab suci Al-Quran, tapi dia harus bisa mengeksplisitkannya secara rasional, dan karena itu bisa berlaku untuk semua orang, bersifat filosofis. Nah, saudara sekalian, kalau uraian atau eksplisitasi rasional itu dilakukan, itulah dia filsafat ketuhanan. Ketika kemudian orang menalar Tuhan, mengeksplisitasikannya, mencoba memberikan argumentasi tentang dia ada, sehingga orang lain itu mengatakan, itu betul juga ya. Tanpa harus mengatakan ini dari kitab Matius atau ini dari kitab apa, ya. Kalau orang mengatakan, itu betul. Nah, di situ terjadi filsafat ketuhanan. Ya.
Jadi filsafat ketuhanan di sini merupakan sebuah teologi filosofis, pembicaraan tentang Tuhan, berdasarkan argumentasi dan nalar rasional. Maka metode filsafat ketuhanan, saudara sekalian, itu kesimpulannya, bermula dari pengalaman manusia akan Tuhan pada agama-agama, setidak-tidaknya semua orang bisa berbeda dalam hal ini, tapi metode yang saya pakai karena saya mengajarkan filsafat ketuhanan, itu saya tidak mulai dari ruang kosong. Saya mau mengkaji pengalaman manusia akan Tuhan pada macam-macam agama. Misalnya pada Hinduisme, karena kan kita sangat kaya ini dengan kepercayaan religius. Pada Buddhisme, pada agama suku misalnya, tadi saya sudah bilang pada Bapak Pendeta Raja Kukuh, saya pernah bertemu dengan orang Parmalim, di Laguboti pusatnya, saya juga ketemu dengan orang Toraja, agama Aluk Tadalo, karena saya mau tahu kan tentang penghayatan mereka tentang Tuhan ya. Juga saya ketemu juga dengan orang-orang kepercayaan Marapu di daerah Sumba, ya kepercayaan suku, lalu juga kepercayaan akan adanya Tuhan yang disebut teisme itu. Ya, jadi bermula dari pengalaman manusia akan Tuhan, melalui penolakan ateisme berarti dan agnostisisme yang meragukan Tuhan ada atau tidak ada, akhirnya metode filsafat itu ketuhanan mau membuka kita pada jalan-jalan pengakuan bahwa Tuhan itu ada. Jalan-jalan terbuka pada Tuhan yang dalam bahasa Thomas disebut vie ad Deum. Ya. Jadi mau dikatakan nalar itu sebenarnya bisa membawa kita pada sebuah jalan. Itulah dia. Nalar akan menunjukkan, coba lihat, kepercayaan kepada Tuhan kan masuk akal kan pada kita gitu. Berpulang pada kita masing-masing untuk kemudian, maka itu disebut jalan. Apakah jalan itu ditempuh oleh kita? Atau kita mengatakan cukup di sini sampai ragu-ragu? Atau mengatakan menolak semua? Kalau yang menolak semua itu disebut ateisme. Kalau mengatakan, ya saya masih nggak bisa lah, ini bukan masalah nalar kok, itu disebut agnostisisme. Kalau kemudian saya memeluk jalan itu, saya ikuti jalan itu, nalar saya menunjukkan ke sana ya, betul ya. Oh kalau begitu, Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan masuk akal. Lalu kemudian saya memeluknya, percaya pada Tuhan, di situ kemudian sudah bukan filsafat lagi, di situ sudah orang yang menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan secara nalar, ya orang beriman dengan demikian ya tetap juga kemudian bisa sekaligus saleh, bisa sekaligus berpikir kritis. Maka secara filosofis ada 3 gugus pandangan tentang ketuhanan. Ini penutupannya. Jadi kalau bicara tentang filsafat ketuhanan, saudara sekalian, ada 3 gugus pandangan tentang ketuhanan ya. Yang pertama itu yang menolak Tuhan itu ada, itu yang disebut ateisme. Ateisme adalah pandangan yang menolak bahwa Tuhan itu ada. Dari kata Yunani, kata a itu berarti dalam bahasa Yunani selalu menegasi, mengingkari kata sesudahnya. Kata a sendiri nggak punya arti, seperti kata bahasa Inggris unbreakable, tidak punya arti, uninvincible, tidak punya arti. Tapi menjadi punya arti tidak ketika dihubungkan dengan uninvisible atau unfaithful, Nah itu itu punya arti. Sama bahasa Yunani juga. Berarti tidak atau bukan, dan theos berarti Tuhan. Ateisme mengatakan bahwa pandangan Tuhan itu menolak keberadaan Tuhan. Agnostisisme tidak, dari 2 kata Yunani. Berarti tidak, gnosis itu knowledge. Agnostisisme itu mau mengatakan bahwa persoalan Tuhan ada atau tidak ada bukan soal pengetahuan, gnosis, ya bukan soal pengetahuan ya. Tuhan tidak disangkal, Tuhan tidak ditolak. Kalau menyangkal Tuhan itu namanya ateisme. Tapi dia mengatakan tidak ada pengetahuan tentang Tuhan. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu tentang Tuhan. Dia bukan masalah pengetahuan, bukan masalah rasio ya. Itu percaya atau nggak percaya terserah ya. Saya nggak menyangkal, tapi juga saya tidak mengatakan Tuhan bukan persoalan pengetahuan. Nah, itu agnostisisme. Dan yang terakhir ini adalah teisme dalam arti personal, pandangan yang menyatakan bahwa Tuhan dalam arti personal, karena ada teisme juga kepercayaan kepada Tuhan bisa ada Tuhan
yang tidak personal. Misalnya Tuhan sebagai sumber energi, Tuhan sebagai postulat, Tuhan sebagai misalnya causa prima, ya, itu kan apersonal. Tapi ada juga gambaran Tuhan sebagai personal. Nah, teisme itu adalah kepercayaan yang menyatakan Tuhan itu ada secara personal. Dan hal itu, bahwa kepercayaan itu bisa dipertanggungjawabkan, itu diberikan argumentasi rasionalnya. Jadi saudara sekalian, itu sebabnya kita tidak bisa membahas ateisme dalam konteks ini, agnostisisme, teisme, serentak dalam pertemuan ini. Nonsens, nggak mungkin, kita terbatas. Ini mesti nanti di breakdown dalam masing-masing bahasan. Ateisme, agnostisisme, teisme. Saya sekarang memberikan, sejak awal saya katakan, saya memberikan trigger, saya memberikan impuls tentang filsafat ketuhanan, bahwa itu penting untuk dipelajari, dan bagaimana ini kemudian sangat menarik dan kontekstual untuk kehidupan kita. Kalau ini sudah tercapai, saya merasa tujuan minimal dari pertemuan kita saat ini, saya tidak menyebut malam ini karena beda di macam-macam tempat, itu tercapai. Ya. Sekali lagi nanti bisa dibahas lebih lanjut sih. Ateisme bisa jadi satu blok sendiri, tema sendiri. Agnostisisme bisa dibahas sendiri, teisme bisa dibahas sendiri. Saya tidak bisa membahas sekarang karena masing-masing ini ada argumentasinya masing-masing. Ya. Tapi mudah-mudahan membantu untuk memberikan inspirasi, bahwa termotivasi juga untuk mempelajari lebih spesifik filsafat ketuhanan. Ini literatur akhirnya yang saya harapkan, kan penting juga untuk memberikan literatur. Anda bisa gali lebih lanjut, beberapa buku itu sudah bisa langsung dicari di PDF, maksud saya di buku-buku yang free books itu loh, buku-buku free books, buku-buku gratis ada. Beberapa, misalnya Franz Dehler, Eko Budianto, ini buku lama, 2000 ya. Hans Kung ini buku sangat relevan. Hans Kung itu menulis Does God Exist? Tebal sekali seperti setengah biskuit Kongguan, tebalnya, tetapi secara ensiklopedis sangat bermutu. Saya sangat menganjurkan Anda membeli atau mencari buku ini. Does God Exist? Ya, mungkin dalam bentuk yang free books ada. Jadi Anda cari saja free books. Sangat worth it baca ini. Ya. Lalu buku Leahy, Filsafat Ketuhanan Kontemporer, tadi saya mengutip Leahy, atau Sains dan Agama dalam Konteks Zaman ini. Lalu juga ini ada tema lain, lalu juga tentang God. Ini dalam bahasa Indonesia, Magnus Suseno, Menalar Tuhan. Ini juga ada bukunya dalam bentuk buku free books. Anda carilah misalnya di free books. Ini Menalar Tuhan, ada terbitan Canisius. Dan yang terakhir ini buku saya, Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan. Saya tadi mengambil istilah dari Pascal kan, Tuhan para filsuf dan ilmuwan yang dikontraskan dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya. Tapi ini adalah uraian Tuhan para filsuf dan ilmuwan dari pihak saya. Saya kira buku ini sudah representatif untuk menjadi sumber Anda menggali, mengelaborasi persoalan filsafat ketuhanan. Sudah jamnya persis 1 jam, saya sangat persis dengan tepat waktu, maka saya akhiri sampai sini. Saya stop share ya, saya kembalikan ke Mas Dimas.